Okay, hi. Good morning, everybody. How are you today? I hope that you will be always fine. Pernah nggak kalian itu punya masalah misalnya seperti ini? Eh, Kamu punya barang baru beli, terus dibuka, terus tidak tahu cara pakainya. Apa yang kamu lakukan coba kalau seperti itu pertama kali? Iya betul, buka buku manualnya, betul sekali. Nah, buku manual itu sama dengan teks yang memuat tentang cara mengoperasikan barang yang kita beli tadi. Nah, teks yang seperti ini itu dinamakan teks prosedur. Nah, oke, di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur, khususnya untuk kalian yang kelas 9 ya. Jadi we would like to study about what is procedural text and about the generic structure of that one. Okay, and I think we would like to do that one in this video for about video ini hanya sekitar kurang dari 20 menit, jadi check it out untuk mengetahui persisnya seperti apa. Okay, and don't forget, alright, to use your mask in like this one. Okay, to use your mask and do your PROCAS, okay, or health procedure. Okay, thank you very much and check it out. Okay, we would like to meet again. We will meet again in our first meeting. Actually, this is the material for the 9th grade student of junior high school. Well, the material is about procedure text. Alright, here we go. So what is a procedure text? This is about text that instruct how to do a particular activity, or teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan kegiatan tertentu. Example, recipes, resep makanan, rule for games, peraturan permainan, science experiment, percobaan IPA, road safety rules, peraturan berkendaraan dengan aman dan lain sebagainya. The second one, text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Itu teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan atau mengoperasikan manuals. Contohnya, how to use video, bagaimana menggunakan video, how to use the computer, bagaimana cara menggunakan komputer, how to use tape recorder, the photocopier, and the fax. And the third one is a text that deal with human behavior, yaitu teks yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan manusia. Contohnya, how to live happily, bagaimana hidup dengan bahagia, how to succeed, bagaimana sukses. Lebih cenderung ke tips-tips seperti itu. Okay, next. So, what is the organization of a procedure text? The first one is goal. Yang pertama adalah goal, biasanya sebagai judul. Okay, seperti itu. Kemudian yang kedua, materials atau bahan-bahan. This is optional. Optional means artinya boleh ada, boleh juga tidak. Kemudian yang ketiga yaitu steps atau langkah-langkahnya. Okay, so simple like that. Okay, and tata bahasa teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah atau command sentence. Contohnya, cut it finely, potong itu dengan lembut atau dengan halusnya. Pour hot water, tuangkan air panas. Stir it well, aduk itu dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan temporal sequence atau kata hubung urutan. Contohnya, first, pertama, next, berikutnya, then, lalu, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Or we can use first, second, third, fourth, fifth, and extra. 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. And then, the last, menggunakan present form. Ya, pakai verb 1, verb es, atau pakai am is are. Okay, for the next one, the example of a procedure text.
Contoh teks prosedurnya. How to make a cup of tea. Bagaimana cara membuat secangkir teh. We take the simple one. Kita ambil yang sederhana saja, yang gampang-gampang saja. Bahan-bahannya. A tea bag, kantong teh. Some sugar, gula. Hot water, air panas. A spoon, sendok. A cup, cangkir. Step, langkah-langkahnya. First, put the tea bag into a cup. Pertama, masukkan kantong tehnya ke dalam sebuah cangkir. Second, put some sugar into the cup. Kedua, masukkan gulanya ke dalam cangkir yang tadi. Then, pour hot water. Lalu tuang air panas. After that, stir it well. Setelah itu aduk dengan baik. Finally, a cup of tea is ready to be served. Akhirnya, secangkir teh siap untuk disajikan. This is the simple one. Yang simple dulu. Okay, next. The second example, how to make mango juice. Bagaimana cara membuat jus mangga. Material, bahan-bahannya, some ice pack, beberapa es batu, a spoon of sugar, gula, mango, mangga, a half glass of water, setengah gelas air. Steps, langkah-langkahnya. First, peel the mango and wash it cleanly. Pertama, kupas mangganya dan cuci itu dengan bersih. Second, cut the mango into pieces and put them into the blender. Kedua, potong mangganya menjadi bagian-bagian kecil dan taruh mereka di dalam blender. After that, setelah itu put sugar, the water and the ice. Setelah itu masukkan gula, air dan es. The next step, turn on the blender and wait about 15 seconds. Langkah berikutnya, nyalakan blendernya dan tunggu sekitar 15 detik. Finally, pour the mango juice into the glass and it is ready to drink. Akhirnya, tuangkan jus mangganya ke dalam gelas dan itu siap untuk diminum. Oke. Kemudian dari teks ini kita mau cari tahu bahwa dalam teks prosedur itu biasanya ada beberapa pertanyaan yang biasanya muncul atau sering muncul. Nah, contohnya yang pertama, pertanyaannya ini yaitu how many material do you need to make mango juice? Berapa banyak bahan-bahan yang kamu butuhkan untuk membuat jus mangga? Ini sering ditanyakan, tanya materialnya atau bahan-bahannya. Di sana ada ice pack, sugar, mango, and water. So there are 4 material, ada 4 bahan-bahannya. Dan pertanyaan kedua, how many steps are there? Bisa juga menanyakan langkah-langkahnya, ada berapa langkah. Oke, di sini ada first, second, yang kedua, after that 3, the next step 4, finally 5. So the step there are 5. And then the third one, what should you do before turning on the blender? Nah, pertanyaan seperti ini. Biasanya merujuk ke sebuah langkah, kemudian ditanyain langkah sebelumnya atau langkah setelahnya, seperti itu. Nah, di sini contohnya, what should you do before turning on the blender? Apa yang seharusnya kamu lakukan sebelum menyalakan blendernya? Ada di langkah keberapakah? Turning on the blender. Turning on the blender itu ada di langkah ke 1, 2, 3. The fourth. Di sana tertulis the next step, turn on the blender. Nah, langkah berikutnya, nyalakan blendernya. Pertanyaannya, before turning on the blender, sebelum menyalakan blendernya, otomatis di langkah ke-3, yaitu after that, put the sugar, the water, and the ice. So, the answer should be, put the sugar, the water, and the ice into the blender. The next question, what must you do after peeling the mango? Apa yang harus kamu lakukan setelah mengupas mangganya? Kalau ini menanyakannya setelah. Nah, peeling the mango itu ada di langkah pertama. Di sana tertulis first peel the mango and wash it cleanly. Nah, setelah langkah itu, otomatis second
cut the mango into pieces and put them into the blender. So the answer should be cut the mango into pieces. Okay. And then next, pertanyaan seperti itu juga sering muncul. Bla bla bla. And wash it cleanly. Itu ada di first step, langkah pertama. Di sana tertulis dan cuci itu dengan bersih. Nah, kata itu, what does it here refer to? Kata itu mengganti kata apa? Nah, itunya otomatis merujuk ke sentence konteks sebelumnya. Konteks di dalam kalimat itu mungkin di not paragraph, in frase sebelumnya. Di sana tertulis first peel the mango and wash it cleanly. Pertama, kupas mangganya dan cuci itu. Otomatis itunya adalah mangga. Okay, continue again. I give you some suggestion. Saya memberi kamu saran untuk sebaiknya kalau kita mau menguasai bahasa asing, langkah pertama adalah kita mengetahui banyak kosakata. Nah, kebetulan di sini ada banyak sekali kosakata yang berkaitan dengan teks prosedur. Di antaranya ada, ya mungkin bisa kalian baca sendiri, ada pour, tuang, stir, aduk, put into, masukkan, grate, parut, peel, kupas, grind, ulek, break, pecahkan, saut, tumis, mix, aduk, campur, add, tambah, sieve, saring, fry, goreng, deep fry, goreng dengan minyak banyak, cut, potong, chop, cincang, slice, iris tipis, heat, panaskan, boil, rebus, steam, kukus, simmer, panaskan juga, rub, oleskan, prick, tusuk, beat, kocok atau campur, whisk, kocok juga, shake, kocok, bake, panggang, toast, panggang pakai api, grill, panggang pakai api besar kemudian digiling maksudnya, oven itu dipanggang tapi pakai oven. Kemudian wrap, bungkus, ada cover, bungkus juga atau tutup, wash, cuci, rinse, bersihkan, spread, lebarkan, sprinkle, taburi, garnish, hiasi, scrape, kerok, mash, haluskan atau hancurkan, turn, balik atau belok, kemudian brush, sikat, push, dorong, pull, tarik, strain, saring, keringkan, drain, tiriskan, dice, potong dadu, sirit, buang bijinya, gather, kumpulkan, stock, buat kaldu, twist, putar, sharpen, tajamkan, fold, lipat, lift, angkat, leave, biarkan atau diamkan, crack, pecahkan, draw, gambar, tie, ikat, cook, masak. And then continue again, connect, hubungkan, install tadi itu pasang, kemudian plug in, colokan, klik, tekan atau klik, switch on, nyalakan, turn off, matikan. Tadi switch on, nyalakan, switch off, matikan gitu, tapi saya tuliskan seperti itu saja. Kemudian slide, geser, before, sebelum, after, sesudah, finally, dengan halus, thoroughly, menyeluruh, scallop, bawang merah, mungkin saja perlu, first, pertama, second, kedua, then, lalu, next, kemudian, after that, setelah itu, moreover, terlebih lagi, finally, akhirnya. Okay, and we are going to summarize our material for today. So the procedure text consists of a goal atau judul teksnya, kemudian after that there are material, bahan-bahan, boleh ada, boleh juga tidak ada, kemudian yang terakhir itu steps atau proses atau langkah atau cara pembuatannya. Okay, I think that's all for today. Thanks for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel. If you have any question, you can contact me on that one. Alright, thank you very much and see you on the other occasion. Have a nice day and bye-bye.